Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Purwaningkusuma. Saya dari Universitas Kadiri, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan ketidakberdayaan. Baik, selanjutnya kita lanjut pada definisi. Definisi ketidakberdayaan merupakan persepsi individu bahwa segala tindakan akan mendapatkan hasil atau suatu keadaan individu kurang dapat mengendalikan kondisi tertentu atau kegiatan yang baru dirasakan. Ketidakberdayaan merupakan persepsi atau tanggapan seseorang bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya akan membawa hasil yang diharapkan atau tidak akan membawa perubahan hasil seperti yang diharapkan, sehingga seseorang sulit mengendalikan situasi yang akan terjadi. Kita masuk pada etiologinya. Di sini yang pertama ada program pengobatan atau perawatan mempunyai jangka panjang. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung dalam pengobatan atau perawatan. Yang ketiga, interaksi interpersonal yang tidak memuaskan. Baik, ini lanjutan dari etiologinya. Ketidakberdayaan disebabkan karena kurangnya pengetahuan, ketidakadekuatan coping sebelumnya, seperti depresi, serta kurangnya kesempatan dalam membuat keputusan. Faktor yang berhubungan dengan ketidakberdayaan menurut Novi 2017 yaitu yang pertama kesehatan lingkungan, hilangnya privasi dan kontrol terhadap terapi. Yang kedua hubungan interpersonal, penyalahgunaan kekuasaan dan hubungan yang kasar. Yang ketiga, penyakit yang berhubungan dengan regimen, penyakit kronis atau yang melemahkan kondisi. Hal tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan kegiatan aktivitas fisik dan juga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab serta menjalankan perannya. Kita masuk pada patofisiologinya. Pada patofisiologi, dengan masalah ketidakberdayaan saat ini belum dapat diketahui secara pasti. Namun jika dilakukan analisis dari proses terjadinya ketidakberdayaan berasal dari seorang individu yang tidak mampu mengatasi suatu masalah, sehingga menyebabkan stres yang hal tersebut diawali dalam perubahan respon otak yang menafsirkan perubahan di dalam otak. Selanjutnya kita masuk pada kondisi klinis ketidakberdayaan. A. Mayor subjektif, menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya. Mayor objektifnya bergantung pada orang lain. Kemudian B. Minor subjektif, merasa diasingkan, menyatakan keraguan tentang kinerja peran, menyatakan kurang kontrol, menyatakan rasa malu dan merasa tertekan atau depresi. Minor objektif, tidak berpartisipasi dalam perawatan dan pengasingan. Kita masuk pada faktor predisposisi. A. Biologis. Yang pertama, riwayat keturunan. Yang kedua, gaya hidup seperti merokok, alkohol, dan zat adiktif. Yang ketiga, penderita penyakit kronis seperti stroke, diabetes mellitus. B. Psikologis. Yang pertama, memiliki pengalaman perubahan di dalam gaya hidup akibat lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, yang kedua, ketidakmampuan dalam pengambilan suatu keputusan serta mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi verbal yang kurang atau tidak mampu untuk mengekspresikan perasaan yang dirasakan terkait dengan penyakit atau kondisi yang sedang terjadi. Yang ketiga, tidak mampu menjalankan peran akibat suatu penyakit secara progresif menimbulkan ketidakmampuan seperti stroke, kanker, terminal, dan AIDS. Kemudian ada sosial budaya. Yang pertama, pendidikan rendah. Yang kedua, kurang aktif dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, hilangnya kemampuan dalam melakukan aktivitas akibat proses penuaan seperti pensiun, defisit memori, defisit motorik, dan status finansial. Oke, sekarang kita masuk pada faktor presipitasi. A. Biologis. Dalam biologis yang pertama, seseorang menderita suatu penyakit dan harus melakukan tindakan terapi tertentu. Pengobatan terkait dengan penyakit jangka panjang, sulit, dan kompleks. Yang kedua, penyakit kronis yang kambuh dalam 6 bulan terakhir. Yang ketiga, kurang mampu menyesuaikan diri dengan budaya, ras, etnik, dan gender. Kemudian B. Psikologis yang pertama,
perubahan gaya hidup akibat memiliki penyakit kronis. Yang kedua, tidak dapat melakukan aktivitas sendiri, kemudian timbullah keputusasaan. Yang ketiga, perasaan malu serta rendah diri karena aktivitas bergantung dengan orang lain. Kemudian C, sosial budayanya. Yang pertama, kehilangan pekerjaan karena kondisi kesehatan sekarang. Yang kedua, kehilangan kemampuan dalam melakukan aktivitas dari proses penuaan seperti pensiun, defisit memori, defisit motorik, dan status finansial. Yang ketiga, terdapat perubahan status kuratif menjadi status paliatif. Selanjutnya kita masuk pada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ketidakberdayaan. Personal ability-nya, Nyonya D mampu mengungkapkan perasaan cemas. Yang kedua, Nyonya D mengatakan bila cemasnya memuncak, maka ia akan mengambil air wudhu dan sholat. Social support-nya, Nyonya D mendapat dukungan dari keluarga untuk kesembuhannya, terutama dari suaminya. Yang kedua, suami dan adik Nyonya D bergantian merawat pasien. Kemudian ada material access. Sosial ekonomi Nyonya D menengah, pengobatan ditanggung BPJS. Yang kedua, jarak rumah Nyonya D dengan tempat pelayanan kesehatan lebih kurang 500 meter. Positive belief-nya, Nyonya D percaya bahwa petugas kesehatan akan membantunya. Yang kedua, Nyonya D berharap cepat sembuh agar tidak merepotkan suaminya. Kemudian terapi yang dijalani ada terapi spesialis, relaksasi progresif, psikoedukasi keluarga, behavior terapi, psikoedukasi keluarga. Oke, selanjutnya diagnosa keperawatan yang kedua, penampilan peran tidak efektif. Personal ability-nya Nyonya D dapat menyebutkan penyebab penampilan peran tidak efektif. Yang kedua, Nyonya D menganggap suami tidak mampu sebagai pengganti akibat kondisi yang berubah. Kemudian positive belief-nya Nyonya D selalu berdoa untuk kesembuhan penyakitnya. Yang kedua, Nyonya D yakin bila ia mengikuti petunjuk dan saran dari petugas kesehatan, maka ia akan cepat sembuh. Nyonya D yakin suami dan keluarga mendukung supaya lekas sembuh. Kemudian Nyonya D percaya bahwa petugas kesehatan akan membantunya. Selanjutnya Nyonya D berharap cepat sembuh agar tidak merepotkan suaminya. Diagnosa keperawatan yang ketiga, kurangnya pengetahuan. Nyonya D mampu mengenal dan menilai komplikasi dari penyakitnya. Kemudian Nyonya D mampu melatih cara hidup sehat. Kemudian Nyonya D mendapat dukungan dari keluarga untuk kesembuhannya, terutama dari suami. Suami dan keluarganya Nyonya A bergantian menjaga dan mengunjungi pasien. Tetangga Nyonya A dan teman di tempat kerja juga banyak yang mengunjungi pasien. Kemudian sosial ekonomi Nyonya D menengah. Kemudian Nyonya D tinggal di rumah sendiri, rumah permanen. Selanjutnya sarana dan prasarana tersedia. Selanjutnya biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS. Jarak rumah Nyonya A sampai dengan tempat pelayanan kesehatan RSM lebih kurang 500 meter. Nyonya D percaya bahwa petugas kesehatan akan membantunya. Nyonya D berharap cepat sembuh agar tidak merepotkan suaminya. Nyonya A selalu berdoa untuk kesembuhan penyakitnya. Nyonya A yakin bila ia mengikuti petunjuk dan saran dari petugas kesehatan, maka ia akan cepat sembuh. Nyonya A yakin suami dan keluarga mendukung supaya lekas sembuh. Kemudian terapi yang dijalani, terapi generalis SP12, kurang pengetahuan, terapi spesialis, terapi suportif, FPA. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.